Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sumariam Amza, mahasiswa dari Universitas Dayan Ihsanuddin, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu selaku Kepala Bidang Rekamedik sebagai tugas penelitian skripsi saya yang berjudul Gambaran Proses Pengelolaan Berkas Rekam Medis Pasien COVID-19 di RSUD Kota Bau-Bau. Baik Bu, saya akan mulai ya pertanyaannya. Apakah proses pengambilan berkas rekam medis pasien COVID-19 sudah selesai SOP? Sudah sesuai. Sesuai. Kapan pelaksanaan pengelolaan pengambilan berkas pasien COVID dimulai? Apakah setiap hari atau ada waktu tertentu? Teman-teman yang melaksanakan pengambilan ini biasanya ada 3 kali dalam seminggu, jadi Senin, Rabu, Jumat mengambil berkas rekam medik yang ada di ruangan untuk kemudian dibawa ke ruangan rekam medik, ruang transit. Kenapa tidak tiap hari? Karena tidak setiap hari juga pasien pulang, kan pasien-pasien COVID itu dia bukan penyakit yang ringan, jadi tidak tiap hari ada yang pulang, jadi tidak apa-apa, paling enggak 2 kali 24 jam sudah terambil. Jadi yang paling lama mungkin yang hanya Jumat ke Senin. Nah, tapi tidak banyak juga yang keluar pada saat itu. Untuk mengurangi kontak juga biar teman-teman tidak selalu sering berkontak langsung dengan pasien-pasien COVID di ruangan isolasi. Kenapa berkas rekam medis harus disimpan minimal 5 hari? Di awal-awal COVID itu SOP yang dikeluarkan oleh rekam medik seperti itu, jadi harus disimpan 5 hari dulu untuk menghindari penularan lewat rekam medik berkasnya. Hanya setelah di akhir-akhir sudah tidak seperti itu lagi, jadi sudah ada instruksi baru bahwa tidak perlu harus disimpan sampai 5 hari. Apakah petugas harus menggunakan APD lengkap? Ya, waktu itu di awal masih level 3. Setelah kita mengikuti aturan dari kementerian, karena juknis berubah terus, kita juga menyesuaikan dengan juknis yang baru. Kalau di awal memang masih level 3 untuk ruangan isolasi, tapi setelah ini tidak lagi harus pakai hazmat, jadi level 2 pun sudah boleh. Jadi teman-teman awalnya pakai level 3, setelah ke belakang tinggal level 2. Apakah berkas rekam medis pasien tersebut dilakukan penyemprotan kembali dengan alkohol swab dengan jarak tertentu? Tidak disemprot lagi sih, jadi kita cuman lakukan penjemuran. Ya, di matahari. Ya, tapi kan sebelumnya ada proses penyemprotan. Penyemprotannya awal-awal iya, tapi setelah belakangan ini tidak lagi yang disemprot-semprot. Tidak lagi. Iya. Kalau seandainya sekarang itu sudah tidak bisa disemprot, apakah itu tidak memungkinkan akan terjadi penyebaran virus? Tidak, karena sudah dikeluarkan bahwa virusnya paling 4 jam lah hidup di luar, setelah itu sudah tidak ditemukan lagi virus yang hidup. Jadi tidak akan menularkan, kecuali droplet langsung yang dari pasien. Tapi kalau yang dari benda mati tidak akan menularkan.
asal dia setelah memegang berkas-berkas itu tetap protokol kesehatan, jadi tetap cuci tangan. Apa yang dilakukan pada berkas rekam medis pasien COVID-19 setelah di ruangan transit? Setelah di ruangan transit, yang tadi yang dijemur itu. Yang dijemur. Setelah itu setelah dijemur baru sesuai urutannya mau diapakan, mau di assembling dulu, mau dianalisis, baru dikerjakan setelah dilakukan penyesuaian terhadap berkasnya. Itu dijemur itu di bawah sinar matahari langsung atau di dalam ruangan saja? Di dalam ruangan yang kena cahaya matahari. Dalam ruangan kena cahaya matahari. Kenapa harus di dalam ruangan yang terkena cahaya matahari? Sebenarnya biar tidak di ruangan, di luar pun lebih bagus mungkin, yang sampai diterbangkan angin kalau di luar. Tidak jadi harus kena artinya virus-virus ini kan dia dengan matahari saja sudah bisa mati. Itu di awal-awal, setelah di akhir ternyata tidak perlu harus seketat itu tuh ininya. Ya, mungkin juga dengan andok ya, supaya menjaga berkas rekam medis dan untuk kerahasiaannya. Iya. Kalau dijemur di luar nanti dicuri orang. Apa yang dilakukan pada berkas pasien COVID setelah hari ke-6? Apa yang dilakukan? Itu tadi kayaknya sama nih. Iya, iya deh, sama. Apakah petugas rekam medis menggunakan masker dan sarung tangan pada proses pengolahan berkas? Iya. Itu yang saya lihat tadi. Apakah petugas rekam medis menggunakan antiseptik di meja kerjanya? Iya. Apakah proses pengolahan berkas rekam medis dilakukan seperti biasa? Maksudnya sama tidak proses pengolahannya dengan berkas pasien biasa sama pasien COVID? Iya, setelah perlakuan yang penjemuran tadi ya sama langkah-langkahnya sama dengan yang pasien non COVID. Ya, setelah dilakukan. Jadi ya, perbedaannya hanya di penjemuran sama antiseptik. Apakah plastik kuning atau merah dibuang ke tempat sampah infeksius? Plastik untuk apa ini? Plastik, maksudnya tempat berkas, kan harusnya berkas pasien itu harus dulu disimpan di dalam plastik untuk membedakan. Oh, karena barang-barang infeksius. Iya. Iya sih, cuman kita tidak seperti itu ininya. Di plastik hitam itu toh, plastik kuning. Kalau yang dibuang ke tempat sampah infeksius. Iya, dibuang ke tempat sampah infeksius. Ya, plastiknya. Kan biasanya kan kalau di sini yang saya lihat biasanya disimpan di dalam box kontainer gitu. Selesai. Jadi itu saja Ibu ya pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.